Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bapak kelompok grup riwu-riwu yang hadir di Padepokan yang diketuai oleh Bapak Purwadi. Beliau merupakan satu contoh yang patut kita teladani karena beliaulah yang dari grup ini yang pertama berbaiat pada Allah SWT dan Rasulullah yang disaksikan oleh Bapak Setio Purwanto. Dan Bapak Ibu di mana saja dari Sabang sampai Merauke, di Brunei, di Singapura dan di Malaysia, dan di belahan bumi yang lain yang dirahmati Allah SWT. Sebelumnya mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT. Syukur yang benar-benar karena Allah, bukan karena yang lain. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelumnya saya sapa-sapa dulu walaupun hanya 1-2 orang. Nggak mungkin semuanya karena kalau semuanya waktunya nggak nutut. Karena jamaah DNSA ini jumlahnya ribuan. Jadi mulai dari Aceh sampai Lampung, ya di Lampung banyak, ada Pak Priyo, ada Mas Aji, ada Pak Azairin, Palembang, dan banyak ya, di Sumatera banyak sekali. Kemudian di Jakarta ini ada Habib Khairul Anam, beliau luar biasa semangatnya. Dan beberapa minggu kemarin bersama rombongan telah tiba di Padepokan untuk belajar langsung Sadar Allah, 3T dan ATP pada Bapak Setio Purwanto, dan kita sempat sharing-sharing berbagai hal sehingga diharapkan pulang dari Padepokan membawa cahaya baru yang akan bisa dikembangkan di daerah serta kehidupannya masing-masing. Ada Bapak Taswan, nah ini juga A.A. Yusuf ya. A.A. Yusuf sudah luar biasa, Facebooknya sudah, YouTube-nya sudah mulai bagus editingnya. Ya, mungkin dari sisi isinya lebih bervariasi sehingga bisa berkembang. Ya, mohon untuk jamaah ikut juga subscribe atau melihat YouTube-nya Yusuf ya, biar cepat 4.000 jam tayang. Kemudian untuk saudara-saudaraku yang ada di Jawa Tengah ya, di Tegal, kemudian di Solo, ini Solo banyak sekali, di Semarang. Tadi Pak siapa Pak? Pak Abimanyu? Wibisono. Oh, Pak Wibisono. Maaf, saya jumbuh Wibisono dengan Abimanyu ya. Beliau sudah siap-siap berangkat ke Pontianak. Ya. Monggo disambut Mas Mukhlis, Mas Denny Kacak. Ada saudara kita yang berangkat di Pontianak. Diajak ikut bersiar mengembangkan Sadar Allah di Pontianak dan sekitarnya. Kemudian di Jawa Timur ada Pak Kamai. Pak Kamai semangatnya luar biasa, terus bergerak Pak Kamai. Kemudian banyak jamaah-jamaah di Jawa Timur. Yang lama ini Pak Deon ya, Deon. Apa kabar Deon?
Ini beliau masih aktif. Kemudian ada Pak Lurah Pak Suwono, ya. Apa kabar Pak Suwono, lama nggak jumpa. Ya. Ada Habib Jamal, ini saya kangen sama Habib Jamal. Ya. Ini mulai dari Malang sampai sekarang belum ketemu. Kemudian di Jember Pak Alan, ya. Pak Alan saya doakan cepat bisa sampai pada Padepokan, ya, karena keinginan beliau sudah menggebu-gebu, namun Allah belum memperjalankan. Di Bali ada Mas Puji, alhamdulillah beliau istiqomah dan nampaknya Bali mulai berkembang. Ada teman-teman saya juga yang di Bali mulai belajar zikir nafas sadar Allah, 3T dan ATP. Kemudian di Lombok Bu Toria. Banyak yang di Lombok ini, saya nggak kenal satu persatu, tapi semoga Lombok juga bisa menyebar virus sadar Allahnya. Kemudian di Maluku sampai Irian Jaya. Kemudian di Sulawesi juga ada Makassar, Kalimantan, Mas Budi, ada di Kalimantan ada Mas Ari. Mas Ari ini juga sudah pengen datang ke Padepokan. Insya Allah tahun depan bisa diperbankan oleh Allah untuk bisa Padepokan. Jadi yang luar pulau itu sabar sedikit. Ya. Sabar sedikit, sedikit nggak apa-apa karena sabar itu nggak ada batasnya. Yang batasi ya kita sendiri. Aku wis sabar, tapi lek kowe ngono ae berarti sabar. Di Malaysia ada Pak Azam dan banyak ya ya semuanya lah. Ya, semoga kita mendapat hikmah dan mendapat hidayah setelah mendengarkan siaran langsung ini atau pas kita dengarkan siaran tundanya di YouTube Bapak Setio Purwanto. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, bertauhid. Ya. Bertauhid itu tidak semudah yang kita katakan, ya. Tidak semudah yang diomongkan. Ya. Walaupun omongnya mudah, tapi pelaksanaannya sulit. Apa yang omongnya sulit, gimana pelaksanaannya? Kita dengar omongannya saja sudah sulit. Ya. Sulit dipahami maksudnya. Bahasanya bahasa langit. Kita pahami saja sulit, gimana mau melaksanakannya. Sedangkan yang jelas-jelas ada metodenya saja, kita masih banyak problem yang dialami oleh jamaah. Karena bertauhid ini itu satu hal yang sangat prinsip, sangat penting yang harus ada pada setiap insan. Kadang-kadang kita sudah merasa bertauhid, ya. Tetapi dalam prakteknya kita masih melakukan hal-hal yang sifatnya syirik. Ya. Kita sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, la ilaha illallah. Hanya Allah, ya, yang lain nggak ada. Kita minta pertolongan pun hanya pada Allah. Kita bergantung hanya pada Allah. Tapi dalam keseharian kita apakah sudah begitu? Ketika kita sudah benar-benar tauhid kita lurus, ya, kita sudah sadar Allah, menerima takdir Allah, bisa mensyukuri, bisa meyakini Allah yang maha segala-galanya. Maka kesadaran Allah pada level itu akan membawa dampak kehidupan, dampak pada diri kita yang sangat dahsyat, sangat hebat. Maka Allah tidak tertandingi oleh kekuatan-kekuatan manapun. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertauhid lurus, orang yang betul-betul pilihan Allah, ya, kekasih-kasih Allah, ya, maka Allahnya jangan lepas. Allah jangan lepas. Dan kita tidak usah mencari yang selain Allah. Itu karena apa? Karena
dalam perjalanan spiritual, ya, khususnya di DNSA sendiri, di Padepokan Patrap sendiri, ya, ketika kita mulai melakukan DN, ya, kadang-kadang perasaan rasa ini sudah kita rasakan betul-betul dahsyat, ya. Ketika kita sudah DN mulai menyadari Allah, seolah-olah sadar Allahnya itu begitu tinggi, sehingga diam-diam kita bisa menangis, sholat menjadi khusyuk, beribadah menjadi baik, emosi menjadi menjadi netral. Ini bisa kita rasakan pada awal-awal. Tetapi pada perjalanan selanjutnya, ketika kita sudah dihadapkan pada kehidupan sehari-hari, lama-lama ini rasa-rasanya menjadi semakin menipis, kualitas semakin turun. Ketika kita DN, kita mendapatkan sensasi-sensasi yang mengasihkan, sehingga sampai pada sensasi itu menjadi parameter sebuah perjalanan spiritual. Nah, ini yang kurang pas, ya, ini yang salah. Sensasi itu masih level 1. Ya, level 1, level 2, paling banter level 2. Ya. Sehingga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ketika DN tidak menemukan sensasi, nah itu jadi bingung. Ya. Ada beberapa yang jabri saya, ada sensasi, saya langsung kosong. Nah yang tidak ada sensasi itu yang patut bersyukur pada Allah. Karena apa? Karena tidak melalui godaan-godaan. Tidak melalui jebakan-jebakan. Seperti halnya kita yang sudah istiqomah dan lama kita berzikir nafas. Ketika kita Allah, itu tidak melewati sensasi, langsung fana. Sehingga mudah kita katakan, saya ingin nafi isbat, saya ingin sibgoh. Kita duduk saja, sudah sibgoh. Gitu. Sehingga kita bisa berlatih nafi isbat, berlatih sibgoh, itu dengan cepat. Nah, ketika kita habis mendapatkan perjalanan spiritual dengan penuh sensasi, tahu-tahu sensasinya hilang, rasanya seperti hamba. Hidup semakin jenuh. Mau berzikir udah malas, udah nggak ada daya dan lain-lain. Ikuti dengan kondisi keluarga yang mulai hambar, ada pertengkaran, ekonomi mulai mati. Kemudian kita sendiri kumpul teman nggak enak, sendiri nggak enak, dinasehati orang nggak masuk. Nah, ini situasi kejenuhan ini banyak ditekan oleh para sahabat-sahabat sadar Allah. Nah, memang itu perjalanan yang harus dilewati. Apa ada yang tidak hati itu? Ya mungkin ada. Tapi kalau kita melewati itu, kita jangan goyah, ketauhidan kita jangan goyah. Karena situasi itu mendorong kita untuk mencari yang lain. Kadang kita terdorong pada spiritual yang lama. Wah, kalau gitu enak amalan ini, enak amalan itu. Di DNSA sudah sekian lama kok hambar, katakan itu. Atau mencari yang lain, yang tidak lurus Allah. Ya, kalau lurus Allah masih mendingan. Tidak lurus Allah. Akhirnya apa yang jadi? Kita terombang-ambing secara spiritual. Terombang-ambing. Kita jadi nggak dapatkan apa-apa, nilai spiritual kita jadi turun. Ya, kita jadi tersungkur. Gimana nyikapi kondisi kejenuhan itu? Sebenarnya cukup dengan T1. Menerima. Selamat datang Bapak Ibu dari Jogja, ya. Oh, Magelang. Ya. Monggo sini. Monggo.
Monggo. Jadi menyikapi situasi kejenuhan spiritual itu dengan T1, menerima. T bersyukur. Nanti akan ketika kita sudah menerima takdir Allah, menerima kejenuhan ini, menerima kondisi ekonomi, kondisi keluarga, kita bisa menerima, benar-benar menerima. Ya, maka baru kita bersyukur. Nah, ketika kita sudah bersyukur akan muncullah satu keyakinan kepada Allah yang luar biasa. Nah, kalau kita protes terhadap keadaan-keadaan yang menjenuhkan, keadaan ekonomi kita dan lain-lain, kita protes, kita tambah stres. Coba jangan tanya pada sahabat-sahabat kita yang mengalami itu, banyak Pak. Sudah sekian tahun DNS saja jadinya stres. Stres bukan karena DNS-nya, stres karena berhenti DM. Situasi jenuh terumbang-ambing dan lain-lain. Mengapa? Ya, karena kita menganggap sadar Allah ini selesai. Sehingga 3T, tasbih, tahmid, takbir, itu tidak kita amalkan. Nah, padahal sadar Allah ini akan memberikan daya pada sikap kita. Sikap yang terbentuk dari 3T tadi. Nah, daya 3T ini akan memberikan kekuatan kita dalam menjalankan amanah-amanah Allah. Amanah tanda perintah. Nah, ini ibu yang belum barangkali ditakdirkan oleh Allah mengalami seperti itu, siap-siap. Jadi tidak kaget. Jangan terumbang-ambing spiritual situasi apa yang tidak lurus Allah. Ini berbahaya. Ya. Juga jangan takjub, jangan heran terhadap pengalaman orang lain. Yang sana punya pengalaman gini, yang sana lo belajar dapatkan ini, bisa itu. Kalau bisa ini, bisa itu cukup sadar Allah sudah bisa ini, bisa itu. Kalau Allah mengendaki. Ya, contoh dengan meluaskan kesadaran. Dengan meluaskan kesadaran kita akan mempunyai basic sadar Allah yang kuat. Sehingga dalam perjalanan selanjutnya ketauhidan kita akan kuat, akan murni, tidak bercampur dengan kesirikan-kesirikan. Demikian Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di foto Pak Jen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak dan Ibu, Bapak-bapak dan Ibu, ibunya satu ya Bu. Selamat datang di Padepokan Patrap. Dan kawan-kawan yang online di YouTube ya. Ini karena sinyal WiFi tidak bagus, jadi tidak bisa live lewat FB, lewat YouTube. Ya, terima kasih Pak Zain yang sudah membuka acara pada. Jadi masalah keterikatan, ini harus merdeka. Jadi
merdeka. Stres rasane tangga. Belum merdeka. Kok rambutnya gondrong, Mas? Bingung, akhirnya diketok. Nah, kok gundul, Mas? Bingung. Jadi harus merdeka. Spiritual itu harus merdeka. Jadi kita bukan menjadi diri sendiri, tapi kita menjadi apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang ya aneh, ya. Tapi aneh ada ATP-nya gitu. Orang lain tidak bisa menjangkau perilaku orang-orang yang berspiritual. Jadi ini perilaku orang yang berspiritual itu berlandaskan ATP, ya kan? Ini tentunya sangat berbeda dengan orang yang gayanya spiritualis. Ya, gaya spiritualis itu sok jadab, sok ngedan. Nah, sok ngedan. Pemenang gaya. Pokoknya gaya-gaya gitu loh. Jadi ini di dalam kemerdekaan jiwa itu tidak terikat dengan pandangan orang. Orang berspiritual itu bebas, jadi dia tidak mengikuti pandangan pada umumnya. Mungkin orang lain menganggap wong kae kok kaya ngono gitu. Bagi dia sudah tidak. Yes, apa yang dia lakukan, apa yang dimaui Allah. Bukan maunya sendiri loh ya. Bukan karpe dewe loh. Tapi mengikuti apa yang dimaui Allah. Berarti kan itu perilakunya berdasarkan ATP. Berdasarkan amanah tanda perintah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana untuk menuju merdeka? Di dalam dzikir nafas kita sudah belajar. Yang pertama, di level 1 itu adalah keluar dari ciptaan Allah. Kesadaran kita itu harus bisa menyadari Sang Pencipta, bukan menyadari yang diciptakan. Jadi intinya menyadari Allah lah bahasanya gitu ya. Tapi menyadari Allah yang tidak berupa apapun. Ya kan mestinya begitu. Kalau masih berupa apapun berarti masih bukan. Betul nggak? Kalau masih berupa apapun berarti masih bukan Allah. Jadi kalau Allah itu berarti tidak berupa apapun. Jadi di dalam level 1 kita sudah masuk kepada wilayah yang bukan apa-apa. Bukan berupa apapun. Cahaya itu masih berupa cahaya. Jadi kita sudah tidak berupa, jadi Allah itu yang kita tuju itu sudah tidak berupa apapun. Apa kosong? Iya, Allah kosong. Dalam arti bahwa kosong itu pikiran kita tidak bisa menjangkau Allah. Makanya kosong. Tapi kesadarannya tetap isinya Allah. Tapi pikirannya kosong. Kalau pikirannya masih isi berupa persepsi-persepsi berarti masih kita belum mencapai Allah yang laisa kamislihi syai'un. Ya. Berarti kita ini harus menjadi jiwa. Jiwa yang bagaimana? Yang menyadari Allah. Allah yang bagaimana? Yang laisa kamislihi syai'un. Allah yang tidak berupa apapun. Itu di level 1. Di level 1 itu kalau dimingi-mingi sama Mbah Bejo dengan kesaktian, do semerintil, tahu semerintil? Viewernya meningkat. Wah, do japri. Mbah, aku dibagi dong ilmu terawang. Wah, ilmu terawang ya di level 1 itu.
Sebenarnya di level 1 pun sudah bukan nerawang lagi, karena di situ informasi sudah dari Allah. Jadi itu level 1 ya. Jadi kita memasuki alam laisa kamitslihi syai'un. Ya. Itu Allahnya. Nah, sekarang kita masuk di level 2. Kita menyebut Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ya kan? Hu Allah. Hu Allah ini mengarahnya kemana? Kepada zat yang laisa kamitslihi syai'un. Kepada zat yang tidak berupa apapun. Jadi bukan hu Allah begitu, tapi hu mengarah kepada zat yang tidak berupa apapun. Allah mengarah kepada zat yang tidak berupa apapun. Oke. Nah, setelah kita di level 2 itu menyebut dengan kesadaran bahwa Allah itu tidak berupa apapun, selanjutnya adalah level 3. Level 3 itu apa? Mendekat dan berserah. Yang mendekat siapa? Jiwa. Jiwa yang tadi menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Kemudian ketika keluar nafas Allah berserah. Siapa yang berserah? Jiwa. Jiwa yang menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, pada level 3, endingnya itu untuk jiwa yang kosong. Jiwa yang terbebas daripada ego. Loh, kok bisa hilang egonya? Karena di level 3 itu keluar nafas, itu kita pasrahkan semua kepada Allah. Kira-kira kalau semua dipasrahkan, kita punya apa? Tidak punya apa-apa. Kalau masih punya apa-apa ya serahkan lagi. Aku masih punya hatiku. Hatinya serahkan kepada Allah. Aku masih punya pikiranku. Pikirannya serahkan kepada Allah. Aku masih punya jiwaku. Jiwanya serahkan kepada Allah sehingga 0. Betul nggak? Disinilah yang saya sebut dengan jiwa yang terbebas, unbinding, tidak terikat. Jadi kita menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un dengan jiwa yang kosong. Nah, kalau dalam dunia tasawuf itu disebut dengan pengosongan. Tidak hanya pikirannya saja yang kosong tentang Allah, tapi apa? Jiwanya juga kosong dari ego. Ego itu apa? Kepemilikan. Ananiyah. Kepemilikan. Keakuan. Nek keakuannya nggak ada, kira-kira sudah merasa memiliki lagi nggak? Nah, itulah posisi jiwa yang benar. Jiwa yang merdeka. Baru setelah itu nafi isbat. Kalau orang nafi isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau egonya masih ada, ya bagaimana mau la ilaha illallah? Kalau egonya masih ada, ya bagaimana mau la haula wala quwata illa billah? Selama ego itu ada, pengakuan terhadap diri, terhadap kekuatan diri itu tetap masih ada. Jelas apa jelas? Ya toh? Tak ulang-ulang bendo mudeng. Nek wancine baiat ben takon-takone.
Alhamdulillah tadi maghrib ya Bu. Tadi sudah ada 2. Nah, nanti juga mau bayat. Ya, bayat itu bukan mengakui saya sebagai bukan sebagai pemimpin seperti itu juga. Saya hanya saksi. Menyaksikan bahwa Bapak Ibu berjanji kepada Allah untuk mau menjalankan semua syariat Kanjeng Nabi. Ya. Melalui metode DNSA, 3T dan ATT. Itu Bapak dan Ibu, jiwa kita ini harus kita bebaskan sehingga menjadi jiwa yang merdeka. Kalau jiwa merdeka itu enak Bapak Ibu. Jiwa merdeka itu bebas. Duit rapengin, Pak. Ini nyambut gawe mempeng. Oh iya. Coba dibalik. Nyambut gawe males. Duit pengen. Wah, stres, Pak. Coba kalau dibalik. Orang pengen duit nih nyambut gawe mempeng. Wah, bahagia enggak, Pak? Bahagia. ATP-nya kuat, duit sudah enggak begitu ini. Tapi ATP-nya kuat. Nah, itu orang ini bahagia. Karena yang dijalankan itu karena Allah, bukan karena duit. Nah, itu orang bebas. Kalau masih terikat dengan uang, orang Islam terikat dia dengan uang sudah kalah, Pak. Enggak usah politik, enggak usah bicara ekonomi, enggak usah bicara khilafah, grip. Duit mesti kalah. Wah, kalah. Mesti kalah. Kenapa kalah? Ya Allahnya ditinggal. Pinter-pinteran Pak. Lagi. Kemudian ya, kita mengunggulkan kesadaran kita. Sadar Allah kita. Israel itu menangnya, Yahudi itu menangnya di kepinterannya. Kasih sayang menangnya di kaum Nasrani. Kalau orang Islam apa? Di kesadaran. Conscious. Rasa bicara politik yang sadar Allah abiyah ya. Itu luar biasa. Alah, apa Mas, ra pengen duit Mas, duit pakai-pakai ke korupsi. Nah, orang sadar Allah mah ATP yang dikejar amanah saya apa? Oh gitu. Bukan duitnya berapa, amanahnya apa. Jadi gimana mau korupsi ya? Nggak bisa korupsi. Baik. Ini PR kita jangka panjang ya. Masih panjang perjalanan kita itu untuk mendakwahkan sadar Allah. Makanya teman yang sudah dibayar ini agar lebih kuat, lebih tangguh lagi di dalam menjalani kehidupan. Ya. Karena ya kejayaan Islam itu berawal dari kehidupan kita masing-masing ini. Kalau kehidupan kita masing-masing aja nggak ditolong sama Allah lah, bagaimana orang itu tertarik dengan Islam gitu. Lah wong nguruk-nguruk kok saya ngejak Islam gitu. Apa aku ya mbok jelomprong koso kaya kowe. Kan ya isin Pak, ada Pak orang itu Pak. Ya. Dulu pernah ini ada cerita orang Chinese anaknya wis kowe arep nikah harus sapa wae terserah. Ning siji, aja karo wong Islam. Lah anake takon, "Lah ngopo kok aku reto nikah karo wong Islam?" Kowe kok ndak parat, rekoso uripmu. Iki lho, Pak. Islam dijauhi dipandang hidupnya itu menyengsarakan. Padahal Islam ini tidak itu. Kalau Rasulullah itu ketika hidup beliau pakai batu diganjel, ya paling itu cuma 1 atau 2 kali atau 3 kali saja dalam seluruh hidupnya itu Pak.
Pas pakai itu, pas ditulis hadisnya. Hadisnya dibaca setiap pengajian, Pak. Wah. Oh, jadi wong Islam itu kok saka ngono kuwi ya. Sunah Nabi berarti. Wah. Rasulullah tidur di pelepah daun kurma. Itu paling sekali sudah tertidur. Jadi beliau tidurnya di teras pakai pelepah daun kurma. Ditulislah hadis riwayat begitu. Nah, setiap pengajian selalu diulang-ulang. Jadi image-nya Rasulullah itu ora tau dahar, nek sare neng pelepah daun kurma. Neng emperan. Waduh. Oh, kok Islam itu kok begitu? Mbok diceritakan seperti apa kudanya Rasulullah itu. Mbok diceritakan seperti apa pedangnya Rasulullah itu. Mbok diceritakan berapa beliau menikahi Siti Khadijah, berapa onta maharnya itu. Umur 25 tahun sudah berani menikahi seorang yang terkenal dengan mahar yang wow. Fantastis itu loh, Pak. Arep nikah ya sing diindulke. Alah, seperangkat alat sholat mending, Pak. Sandal jepit. Ring itu lah kawat. Sedeling-eling kuwi wae. Yang penting halal. Iya. Iya, Pak Ibu. Jadi kita sama-sama untuk memperjuangkan Islam dari diri kita masing-masing, yaitu melalui sadar Allah, 3T, dan ATP. Nanti yang akan terjadi ketika kita menjalankan ATP, Bapak Ibu, Allah menunjukkan pertolongannya, kegaibannya, maunah-maunahnya, pertolongan-pertolongannya, itu akan dimunculkan. Dan ketika itu, orang baru tertarik untuk masuk Islam. Wah, ternyata ya Islam ya penak tenan ya. Islam ini juga ternyata ya terbukti betul. Nyatanya kayak ya rezekinya lancar. Nyatanya kayak ya hidupnya bahagia. Nyatanya kayak ya walaupun hidup sederhana tapi anaknya bisa patuh-patuh semua kepada orang tuanya. Nah gitu loh. Orang itu melihat senang gitu. Ya, baik kita tunjukkan. Ya biarkanlah di belahan bumi yang lain itu pemenggalan kepala, perang, terserahlah. Kita Islam yang kita sendiri saja nggak usah ngurusi Islam model lain, yaitu dengan Islam ya dimulai dari kita ini dikir nafas, 3 dan ATP. Pak Ibu, tentang 3 Allahu Akbar itu kita harus percaya pada pertolongan Allah. Misalnya misalnya jenengan itu ke tempat saya, wah aku percaya karo Pak Pur anggar, aku percaya enggak anggarono percaya gitu loh Pak. Aku yakin nek dek sugih aku yakin. Lah kowe percaya ora? Ya rung karuan. Kita harus membangun sikap percaya setelah menerima tasbih, kemudian mensyukuri, kemudian percaya kepada dapat pertolongan. Wah. Gimana di depan laut? Tenang aja. Beliau kan ini dapat pertolongan. Makanya Bapak Ibu, yang namanya pertolongan Allah itu tidak serta-merta. Ora gratisan. Tapi apa? Pertolongan Allah itu akan diberikan ketika kita menjalankan amanah. Baru pertolongan itu turun. Coba kalau sebelumnya kita cari duit, pasti pertolongan itu enggak ada. Dodolan laris, dagangan, rugi, wis kerja berkah gitu kan. Coba kita rubah sekarang. Niatnya adalah untuk ATP.
saya dagang ini untuk menolong orang. Rasa dipikir duit deh, menolong orang, weh, gitu. Ya perkara hitung-hitungan rego itu kan sudah ada ketentuannya, nggak usah kita pikirkan, tulis saja harganya berapa. Kita tidak mencari, tapi niatnya adalah menolong. Coba begitu, pasti nanti pertolongan Allah itu akan turun. Kita akan diberi ide, Allah akan senang datang ke tempat kita, dagangan kita akan laris, uang yang dapat berkah. Duit berkah ya perlu akeh, Pak. Sing penting cukup butuhku mobil, cukup butuh rumah, gitu Pak. Wah itu namanya rezeki berkah. Aja golek rondo, malah golek rondo. Ya itu kan. Nah, baik. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar sama-sama tidak ngerogoh sukmo. Dinggo apa ngerogoh sukmo, Pak? Melaku-melaku, Pak. Melaku-melaku potenan saya itu juga kadang-kadang itu mau mempertanyakan. Oh, yang kok bengi metu ya. Sukmone wae engko ketemu nang lapangan. Apa ya tenan lho, ini ngapusi apa piye ngono. Nang lapangan terus ngopo bal-balan apa piye. Awake dhewe ya ngono ya percaya lho diapusi wong ngono ki ya percaya. Astagfirullah. Ya, kita nggak usah yang aneh-aneh gitulah. Jadi konsepnya adalah meluaskan kesadaran, tujuannya adalah agar kita dapat menyadari Allah dengan sebenarnya, sehingga kita mampu membebaskan jiwa kita dari jasad, dari ego kita, sehingga kita mampu menjalankan ibadah dengan benar, terlepas dari ego, keakuan, kita kembali kepada fitrah. Ya, fitrah jiwa kita itu fitrah yang tanpa ego seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya, bayi yang baru dilahirkan itu tanpa ego. Ketika sudah menjelang perkembangan besar, dia diberi nama, diberi jenis kelamin, ya itu jadinya ini. Baik Bapak Ibu, mari kita latihan zikir bersama. Silakan Bapak Ibu yang berada di rumah ya untuk memposisikan diri, yang berada di padepokan bisa bersila atau duduk timpuh atau bersandar ya. Biasanya duduk timpuh itu duduk standar apa sih namanya? Idealnya ya. Idealnya kita adalah duduk timpuh. Ini duduknya Rasulullah. Ya, sebelum dimulai ada baiknya Bapak Ibu minum air putih. Tidak harus fit ya. Tidak harus aqua, wah malah iklan. Oke, siap. Ada, bisa ini, sebentar ya. Oke, bentar, Bapak Ibu. Oke. Mudah-mudahan lancar.
Baik Bapak Ibu, mari kita niatkan untuk belajar berzikir, luruskan niat kita. Luruskan niat kita hanya Allah, tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud lain, kecuali hanya ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik Bapak Ibu, kita sadari pertama nafas kita. Baik, kita sadari tubuh kita keseluruhan. Kemudian kita sadari sekeliling kita. Kita sadari alam semesta ini. Kita menyadari alam tak terbatas. Bapak Ibu, yang penting kesadarannya. Kalau pikiran mengikuti seperti membayangkan, biarkan. Yang penting kita menyadari luasnya alam semesta, tak terbatasnya alam semesta. Baik, kita sudah meluaskan kesadarannya. Sekarang mari kita menyadari Allah yang menguasai alam semesta ini tadi. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menggerakkan alam semesta. Sadari Allahnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menguasai alam semesta. Yang menguasai, kita berhadapan kepada zat yang menguasai. Baik Bapak Ibu, setelah kita berhadapan, menghadap kepada Allah yang menguasai alam tak terbatas, mari kita panggil namanya, kita sebut namanya di dalam hati, seiring dengan keluar masuknya nafas.
Ketika nafas masuk, nafas keluar, Allah. Nafas masuk, arahkan kesadarannya kepada yang menguasai alam tak terbatas. Bukan alam tak terbatas, tapi yang menguasai alam tak terbatas. Arahkan ke sana. Ketika Allah, arahkan ke sana lagi. Oke, ketika arahkan kepada zat yang menguasai langit dan bumi. Ketika Allah, arahkan juga kepada zat yang menguasai alam tak terbatas atau yang menguasai langit dan bumi. Baik. Itu mikir nafas level 2. Jangan putus. Jangan berhenti menyebut Allah. Terus menyebut Allah. Usahakan kesadaran berada kepada yang menguasai alam semesta. Allah. Allah ini sebagai penjaga agar kita terus menyadari Allah yang menguasai alam semesta. Jadi jangan berhenti Allah di dalam setiap nafas. Meskipun kita sudah sadar Allah, tetap dawamkan zikirhu Allah dalam hati. Baik. Kita masuk zikir nafas level 3. Tetap Allah di dalam setiap nafas dan kesadaran kita pada kesadaran yang menyadari Allah yang tak terbatas. Sekarang DN level 3 adalah ketika mendekat ke Allah. Mendekat ke Allah. Ketika Allah pasrahkan semua yang kita miliki, keakuan kita terutama kembalikan kepada Allah.
Baik. Ketika Allah kembalikan semua sampai kita nol. Tidak ada kepemilikan apapun. Zero. Keakuannya serahkan atau kembalikan kepada Allah. Ketika keluar nafas, pasrahlah kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah, jangan memiliki apapun. Baik. Ketika jiwa kita sudah tidak memiliki apapun, kita masuk DN level 4. Kita masuk DN level 4. Ketika yang ada hanyalah Allah. Di dalam kekosongan yang ada tinggal Allah. Ketika nafas keluar, yang ada adalah kekuatan Allah. Terus yang ada adalah Allah dan yang ada adalah kekuatan Allah. Yang ada adalah kekuatan Allah. Yang ada adalah kekuatan Allah. Sampai bapak-bapak dan ibu diliputi kekuatan Allah. Bapak dan ibu tinggal mengikuti kekuatan itu. Sibghatullah. Mencelupkan diri di dalam celupan Allah. Yang terdapat kekuatan Allah. Lepaskan semua, bebaskan jiwa kita, tercelup di dalam lautan kekuatan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tercelup dalam lautan kekuatan Allah. Di dalam kekuatan itulah kita menerima petunjuk dari Allah. Menerima ilham dari Allah. Menerima gerak dari Allah. Menerima tanda-tanda dari Allah.
tercelup dalam kekuatan Allah. Sadari hanya kekuatan Allah. Kemudian kita mencelupkan diri dalam kekuatan Allah. Dan kita mengikuti kekuatan Allah. Sibghatullah. Baik. Ketika kita mencelupkan jiwa kita di dalam lautan kekuatan Allah, kita menjadi apa yang dikehendaki Allah. Kita tidak menjadi diri kita, tapi kita menjadi apa yang dikehendaki Allah. Yang ada di rumah maupun di padepokan, terus berada di wilayah Sibghatullah sampai selesai dengan sendirinya. Siaran akan saya akhiri. Bapak Ibu silahkan lanjutkan dzikirnya sampai selesai.